Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ulaika adapun orang banyak al-mausufuna yang disifati bima dengan sesuatu dzukira yang telah disebutkan apa ma, atau ulaika ini isinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, isinya ulaika itu. Ulaika adapun alladzina yu'minu ialah ala hudan, atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhannya atau pangerannya alladzina atau ulaika. Mir rabbihim dari Tuhannya ulaika. Wa ulaika adapun orang banyak atau orang alladzina yu'minu, orang yang beriman, humul muflihuna ialah orang yang beruntung. Al-faizuna tegese orang yang mendapatkan keberuntungan, bil jannati dengan surga. An-najuna yang terselamatkan semua, minan nari dari neraka. Jadi kalau kemarin itu kan pembahasannya tentang Al-Quran itu jelas, tidak diragukan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa? Orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, terus mendirikan sholat, zakat, orang yang berzakat, orang yang mau berzakat, orang yang beriman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Injil, Taurat, Zabur, itu diimani. Dan iman kepada yakin dengan adanya hari kiamat, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau masih penjelasan di sini, masih di surat Al-Baqarah. Jadi sebenarnya orang yang bertakwa itu kan kalau definisinya itu masih banyak. Nah, katanya Gus Baha itu kan kalau menafsiri Al-Quran itu harus hafal Al-Quran, harus paham makna-makna Al-Quran. Nah, karena saya di sini belum terlalu paham, makanya saya masih mengambil apa ya, istilah atau berdasarkan kepada ulama-ulama yang lebih paham. Ya, untuk referensinya saya lebih banyak mengambil dari Gus Baha, karena memang ya saya memang mengidolakan dari Gus Baha sendiri, dan ada beberapa kiai-kiai yang lain. Jadi banyak dari Gus Baha referensi saya. Nah, kalau untuk di sini khusus di Al-Baqarah ini yang dinamakan orang yang bertakwa itu ada lima. Yang pertama, yakin atau beriman kepada sesuatu yang gaib, adanya surga, neraka, hari pembalasan. Dan yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Itu adalah orang yang bertakwa, mendirikan sholat. Terus yang ketiga, orang yang mau berinfak atau sedekah, atau orang yang mau berzakat. Yang keempat, iman atau percaya dengan adanya kitab selain Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dia percaya dengan adanya kitab tersebut. Yang kelima, percaya dengan hari kiamat, dia percaya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang ada di surat Al-Baqarah ini, yang di surat ayat
ayat 2 sampai ayat 6 ini itu ciri-cirinya. Untuk yang lain ya ada penjelasan lagi di ayat apa ya, insya Allah ada. Untuk surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6 ini ciri-cirinya, 5 ini. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman tadi itu orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk itu adalah orang-orang yang beruntung, yang orang yang mendapatkan kebahagiaan nanti, mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Nah, itu penafsiran dari Imam Suyuti. Al-faizuna bil jannati, orang yang beruntung mendapatkan surga, an-najuna, yang terselamatkan minan nari dari surga. Minan nari dari neraka, terselamatkan dari neraka. Nah, makanya kalau ingin mendapatkan surga, terhindar dari neraka, ya percaya dengan gaib, mendirikan sholat. Nah, ini penting, mendirikan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Terus yang kedua, infak. Nah, kalau yang gaib, sesuatu yang gaib, iman yang dengan kitab-kitab lain, iman kepada hari akhir, itu kan masalah hati. Tetapi kalau mendirikan sholat dan berinfak, zakat atau sedekah, itu kan perilaku saat ini yang perlu kita lakukan. Jadi kalau ingin disebut takwa, ya mulai sekarang mendirikan sholat, melakukan sedekah, zakat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Terus dilanjutkan, innalladzina kafaru, sesungguhnya, nah ini menjelaskan tentang orang kafir. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, kafaru, yang kafir siapa, alladzina, ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Ialah sawaun, sama saja, alaihim, atas alladzina kafaru, a'angdzartahum, adapun apakah apabila memperingati siapa kamu, hum, kepada alladzina kafaru. Angzar ini kalau di Jawa itu meden-medeni, diartikan meden-medeni. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya memperingati. Jadi kalau di Jawa itu artinya meden-medeni, tapi kalau Indonesia artinya memperingati. Bitahqiqil hamzata, ini dengan menyatakan hamzah 2. Jadi lafaz a'angdzartahum itu di bacaan yang pertama itu adalah a'angdzartahum, jelas hamzahnya itu a'angdzartahum. Sedangkan yang kedua wa ibdalitsaniyati, dan dengan mengganti hamzah yang kedua alifan kepada alif, wa tashiliha, dan membaca tashil siapa kamu, ha, kepada hamzah yang kedua. Tashil itu membaca ringan, membaca enteng. Wa idkhali alifin, dan masuknya alif, bainal musahalati, terhadap di antara dibaca tashil, dibaca gampang, ringan. Wal ukhra, dan hamzah yang lain. Wa tarkihi, dan tinggal idkhol. Jadi bacaan yang kedua itu adalah a'angdzartahum. Kalau biasanya kita kan membacanya a'angdzartahum. Iya, berarti a'angdzartahum ini selain dibaca a'angdzartahum juga bisa dibaca a'angdzartahum, dibaca panjang. Amlam tungzirhum, atau tidak memperingati siapa kamu, hum, kepada alladzina kafaru, atau di Jawanya amlam tungzirhum,
utawa ora meden-medeni sira hum kepada hum maring alladzina kafaru. Ialah la yu'minuna tidak beriman siapa alladzina kafaru li ilmillahi karena ilmunya Allah minhum dari alladzina kafaru dzalika terhadap seperti itulah kufurnya. Fala tatma maka janganlah berharap sia kamu fi imanihim di dalam imannya alladzina kafaru. Nah, sekarang menjelaskan tentang lafadz ingzar. Wal ingzaru dan adapun kata ingzar ialah iklamun memberitahu ma'atahwifin berserta menakut-nakuti. Kalau iklam itu kan memberitahu, misal di Alas Purwo ada singa atau ada macan, di Alas Purwo ada macan. Nah, sedangkan takhfif itu menakut-nakuti. Kalau kamu sama hati-hati sama singa, sama macan misal, nah itu takhfif menakut-nakuti. Nanti kamu dimakan macan. Kalau ingzar, nakut-nakuti juga memperingati, memberitahu. Kalau kamu ke Alas Purwo, itu kan memberitahu. Kalau kamu ke Alas Purwo, di sana ada macan, nanti kamu dimakan macan. Nah itu memberitahu kalau di Alas Purwo itu ada macan, dan menakut-nakuti kalau kamu ke Alas Purwo, kamu akan dimakan macan. Nah itu namanya ingzar. Nah, a'angzar tahum memperingati. Kalau bahasa Indonesia memperingati.